Hanya dengan sekali obat rambut bisa kilat, kilau, jatuh, dan untuk modelnya juga sangat disukai semua orang. Kalau menurut kalian cocok nggak wajahnya? Nah, ini dia sebelumnya teman-teman. Karena rambutnya awalnya itu sudah kering dan rusak. Di sini saya menganjurkan si kakak ini untuk smoothing hanya dengan sekali obat, dan sudah kita cuci menggunakan conditioner. Kenapa harus menggunakan conditioner Kak Sandra? Agar rambut tidak kering dan tidak rusak. Nah, di sini perhatikan kalian, saya pengolesan obat step 1 tidak kena sampai ke bawah. Jadi dia hanya sebatas rambut tumbuh. Nah, kalau basah biasanya agak sulit untuk prediksinya teman-teman. Tapi itu sangat penting diperhatikan. Nah, jadi saya di sini pengolesan hanya sebatas tumbuh. Untuk sisanya saya skip ya teman-teman. Nah, jadi obat ini bukanlah obat yang resistan, obat yang kurang keras kalau menurutku. Tapi bagaimana caranya Kak Sandra supaya rambut yang normal itu bisa untuk yang rusak atau bagian yang sensitif? Nah, dia harus sekitar 40 menit atau 45 menit pendiaman. Tapi kalau menurutku agak lama dia mencatok, agak lama, agak susah dia, karena kan kalau yang normal ini dia nggak sekeras yang resistan. Aku sih sebenarnya cenderung lebih suka yang resistan teman-teman. Kalau bagi saya ya, saya menggunakan resistan itu untuk semua jenis rambut, hanya saja perbedaan di harga. Kalau saya menggunakan yang resistan, saya di harga itu lebih cenderung naik dibandingkan yang normal karena obatnya lebih mahal ya yang resistan daripada yang normal. Nah, kalau untuk pengaplikasian step 1 ini pastikan ya teman-teman, ujung-ujung sisir aja yang kena ke pangkalnya itu. Jadi yang meratakan itu jari kita gitu kan, harus pintar-pintar lah. Jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kurang. Nah, kita memang harus pintar-pintar sekali. Kalau kita nggak pintar-pintar, nanti kita boros di obat, boros di waktu. Jadi kan lama. Nah, kalau bisa kita itu bisa mengirit obat, bisa hasilnya bagus. Saya rasa semua orang pasti mau ya teman-teman. Pastikan untuk rambut yang normal atau obat yang normal pendiamannya itu 40 sampai 45 menit. Tapi kalau yang resistan saya tidak cek elastis itu 30 menit. Pokoknya begitu selesai mengaplikasikan step 1 itu saya diamkan, langsung saya tunggu 30 menit. Jadi saya nggak perlu cek-cek. Tapi kalau yang normal saya jamnya itu saya naikkan. Nah, perbedaannya itu untuk rambut normal dia harus lebih banyak obatnya daripada resistan. Kalau resistan dia hanya sedikit aja. Nah, coba ini kalian perhatikan cara saya mencatok. Agak tegap ke atas. Nah, untuk mendapatkan pangkalnya teman-teman. Seperti itu. Kalau pangkalnya nggak dapat, nanti pas tumbuhnya jelek. Dia malah patah-patah, dia malah kering seperti itu. Nah, diusahakan di bagian yang ada patahnya itu kita tahan sekitar 10 detik. Untuk pengaplikasiannya, nah itu sangat merusak rambut. Pastikan untuk teknik dan pengolesan step 1, pencucian, pengeringan, dan pencatokan itu harus hati-hati supaya rambut tidak kering dan tidak rusak ya. Untuk suhu catok saya menggunakan 220, tapi saya di sini tidak menggosok-gosok teman-teman, seperti itu. Pastikan ya buat kalian yang mau smoothing rambut, perawatan rambut, atau kalau kalian mau belajar salon, boleh DM saya teman-teman. Saya bersedia mengajari kalian sampai bisa. Oke teman-teman. Bagian rambut bagian atas itu harus benar-benar dapat sampai ke pangkal ya, seperti yang saya buat ini. Nah, seperti ini sampai ke pangkal, benar-benar ke pangkal. Ada pertanyaan teman-teman yang selalu bertanya, Kak Sandra, kenapa ya kalau saya itu mencatok sakit dan kena tarik-tarik? Nah, pastikan teman-teman untuk mencegah sakit ditarik-tarik itu, nah usahakan dia mencatoknya agak lambat. Karena kalau cepat-cepat rambut itu akan terbang. Ketika kita menggunakan catok, maka rambut itu akan ketarik teman. Seperti ini nih teman-teman. Boleh kalian lihat, saya selalu lihat ke bawah, lihat ke atas. Nah, kalian perhatikan nggak? Lihat ke bawah, lihat ke atas. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya bisa melihat adakah rambut yang nyangkut. Nah, ketika ada rambut yang nyangkut, meskipun 1 biji, maka itu akan membuat rambut kita sakit, teman-teman. Itu ya penyebabnya. Banyak sekali yang DM saya, Kak Sandra, kenapa kalau smoothing rambut sakit? Nah, itu usahakan lambat ke bawah supaya tidak tertarik rambut-rambut yang
ada berterbangan sampai matang seperti itu. Nah, semakin ke atas kita mencatok, maka posisi catok kita akan semakin tegap. Nah, itu dia teman-teman, fungsinya seperti itu. Semakin ke atas kita akan semakin tegap dalam pengambilan pangkalnya. Nah, usahakan pangkalnya itu lebih dapat ya teman-teman. Usahakan pangkalnya itu dapat, jangan sampai ada pinggangnya seperti itu ya. Itu ada bedanya ya teman-teman, ketika pangkalnya dapat atau tidak. Pasti ada bedanya. Seperti itu. Nah, sampai matang, sampai di yang kita kasih obat step 1 tadi. Nah, untuk finishingnya itu usahakan dia ngeblok ke dalam seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rambutnya tidak terlalu kayak nampak kalau di smoothing gitu. Itu sih tujuannya. Dan satu, karena model sekarang ini rambut kan harus ngeblok lebih cantik teman-teman, lebih bagus seperti itu, lebih menarik juga. Nah, ketika kita membuat pelanggan kita itu suka dan senang, maka mereka pasti senyumnya lebih cantik. Senyumnya pun cantik kali, dia bilang rasanya dia benar-benar seperti nggak nyangka kalau Sandra Salon itu bisa membuat rambut seperti ini. Oke, jangan lupa kalian komen di bawah bagaimana menurut kalian Sandra Salon, apakah sudah sesuai dengan yang mereka mau. Thank you, selamat malam.